Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini saya ingin membahas mengenai pembersihan diri nggih. Tanda bahwa panjenengan sedang dalam proses pembersihan diri atau penghapusan dosa-dosa. Monggo disimak, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi panjenengan. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, dalam hidup setiap manusia pasti mengalami yang namanya kesalahan atau melakukan dosa nggih, baik disengaja maupun tidak disengaja. Semuanya, tidak ada manusia yang sempurna tanpa salah nggih, kecuali manusia-manusia pilihan Tuhan. Dan yang saya bahas ini adalah di mana dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan tanpa kita sengaja, tanpa kita tahu, dan tanpa kita duga. Semua berjalan begitu saja dan tanpa sadar, itu yang menyebabkan kita melakukan dosa. Kejadian-kejadian yang panjenengan alami, sesuatu yang tidak mengenakan, jangan divonis dulu bahwa itu sebagai hukuman nggih. Bisa jadi itu adalah proses pembersihan diri panjenengan atau penghapusan dosa-dosa yang telah lalu, yang tanpa disengaja, bahkan mungkin kita tidak merasa nggih. Gak ngrumangsani bahwa perbuatan kita ini ternyata ada dosa di dalamnya. Nah, kalau panjenengan mengalami hal ini, jangan lekas berputus asa. Jangan lekas memvonis diri bahwa selalu sial nggih. Panjenengan kan tidak tahu bagaimana Tuhan ingin mengangkat derajat panjenengan, bagaimana Tuhan mencuci bersih diri panjenengan. Dan setiap manusia ketika mengalami hal ini tidak lain adalah untuk mendewasakan diri, untuk kebaikan diri sendiri. Namanya saja dibersihkan. Seperti ibarat pakaian yang dicuci. Seberapa berat noda itu membandel. Kalau nodanya ini menempel dengan rekat, maka sampai disikat, dikucet, kemudian ada yang direndam sampai berhari-hari, atau nanti setelahnya juga dijemur. Nah, sama dengan manusia, ketika kita mengalami proses pembersihan diri, Tuhan ingin membersihkan kita dari noda-noda, sedangkan kita tidak menyadari bahwa kita ini kelihatannya baik, tetapi ternyata ada nodanya. Maka tidak lain ketika dibersihkan itu prosesnya memang tidak enak, memang menyakitkan. Maka dari itu banyak orang yang mengira ketika mengalami hal ini itu sebagai suatu kesialan. Padahal sebenarnya Tuhan sedang menunjukkan kasih sayangnya yang nyata. Cuma kitanya saja kadang kurang peka. Ibaratnya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita ini diibaratkan pakaian yang akan dimasukkan ke almari, tempat yang rapi, tempat yang bagus, maka kita harus mengalami proses dibersihkan terlebih dahulu. Lalu apa saja yang dialami atau tandanya ketika seseorang ini mengalami pembersihan diri atau dihapuskan dosa-dosanya? Yang pertama adalah merasakan kelelahan dalam kebaikan. Contohnya, dalam mencari nafkah atau bekerja ini mengalami kelelahan, di mana mencari nafkah dengan cara yang benar
Kemudian bisa jadi seorang istri yang merawat suami, anak, mengurus rumah, mengurus keluarganya, atau ada keluarganya yang sakit, mengurusnya sehingga kelelahan. Nah, kelelahan seorang istri ini tadi bisa menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan yang tanpa sengaja, tanpa disadari. Begitu juga dengan seorang guru yang mendidik muridnya, contohnya guru TK, di mana ngopeni cah TK ki angel-angel penak dulur. Ada yang nangis, ada yang ngompol, ada yang tantrum, ada yang bandel, macam-macam karakter anak kecil, dan mereka ini semua masih polos dulur. Di mana ini menguras energinya sang guru. Nah, bagi guru yang ikhlas didik muridnya ini, ngopeni muridnya ini, maka menjadi jalan penghapusan dosanya atau pembersihan dirinya. Lalu contoh yang lain adalah kelelahan dalam menuntut ilmu, di mana contohnya menuntut ilmu dengan jaraknya yang jauh, niatnya sungguh-sungguh, belajarnya ini direwangi sampai kelelahan. Jalan yang dilaluinya ini terjal, ada saja kesulitan yang dialami, sehingga menyebabkan dia kelelahan. Tapi niatnya, tekadnya ini sungguh-sungguh. Ilmu apapun itu, ilmu yang bermanfaat, tidak hanya dalam dunia pendidikan, tapi bagi yang mencari jati dirinya, belajar ilmu tentang rasa, ini juga salah satunya. Karena dalam menuntut ilmu ini, ketika mengalami kelelahan, maka apa yang menjadi dosa-dosanya yang lalu atau sepanjang perjalanannya itu bisa terhapuskan. Jadi setelah tahu ini, kalau panjenengan mengalami hal seperti ini, jangan lagi ngeresulo dulur, syukuri. Karena sebenarnya panjenengan ini sedang dalam proses dibersihkan diri panjenengan, dan itu akan bermanfaat bagi panjenengan ke depannya, yaitu bisa jadi orang yang rezekeni, orang yang bisa menjadi berkah bagi sesamanya, dan ilmu yang panjenengan tuntut ini bermanfaat bagi panjenengan dan juga orang yang membutuhkan. Kemudian tanda yang kedua ini adalah mengalami kesusahan atau kesedihan. Contohnya adalah ketika panjenengan berada pada situasi yang sulit dan terjepit, di mana sebenarnya panjenengan tidak menginginkan ini. Hidup panjenengan itu wajar-wajar saja, lurus-lurus saja, tidak aneh-aneh. Tapi kenapa selalu berada pada posisi yang sulit dan terjepit? Panjenengan tidak menginginkan ini, tapi kenapa harus menemui hal ini? Pada dasarnya sebenarnya jenengan ini sedang dihapuskan kesalahan-kesalahan panjenengan, di mana hal-hal yang tidak disadari. Dan itu bukan kemauan panjenengan berada pada situasi yang seperti itu. Tapi percayalah, sesuatu yang tidak panjenengan rencanakan tetapi tetap terjadi, maka itu adalah proses Tuhan membersihkan diri panjenengan. Kemudian contohnya lagi, mengalami kegagalan bertubi-tubi, kegagalan dalam meraih cita-cita atau kegagalan dalam pernikahan. Seseorang yang gagal meraih cita-citanya, setiap yang diinginkan ini tidak tercapai, jangan memvonis diri bahwa panjenengan ini sial, belum tentu. Selama perjalanan hidup panjenengan itu baik, tidak menyimpang, tidak menyalahi, kegagalan yang panjenengan alami tidak lain adalah cara Tuhan menyelamatkan panjenengan. Nanti panjenengan akan ditempatkan di mana yang cocok, yang sesuai dengan panjenengan, yang mana itu akan berkahi diri panjenengan sendiri. Bercita-cita ingin menjadi pilot, sudah berusaha, sudah semaksimal mungkin, tetapi ternyata gagal. Itu bukan suatu kesialan bagi panjenengan. Bisa jadi nanti kalau panjenengan jadi pilot, ternyata di situ garisnya tidak sampai panjang,
cuma berapa tahun kemudian mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, kan kita tidak tahu nasib kita itu kedepannya seperti apa nggih. Nah kemudian Tuhan menggagalkan itu dan panjenengan malah kadang nglakoni dagang padahal direwangi sekolah dengan jurusan yang dicita-citakan, tapi iki melenceng. Panjenengan malah menekuni dagang tanpa disangka ternyata yang panjenengan lakukan itu membuat panjenengan berhasil di luar ekspektasi panjenengan. Sebenarnya bukan bidangnya, tetapi ketika Tuhan menetapkan panjenengan yang lebih baik di situ, maka keberhasilan itu jalannya ya di situ. Ngoten lho. Tidak semua yang kita inginkan itu pasti kita dapatkan, tapi Tuhan lebih tahu mana yang terbaik bagi kita. Jadi lek jenengan gagal dalam bercita-cita, jangan berputus asa. Ataupun ketika gagal menikah berkali-kali itu juga sama. Jangan berpikiran bahwa panjenengan ini sial. Belum tentu, ini bisa jadi proses pembersihan diri panjenengan. Memang sengaja digagalkan oleh Tuhan supaya panjenengan nantinya itu mendapatkan yang terbaik. Menurut panjenengan yang panjenengan inginkan itu terbaik, tetapi bagi Tuhan panjenengan disingkirkan dari pilihan panjenengan karena akan diberikan yang lebih baik. Kadang sesuatu yang tidak kita sukai itu ternyata baik untuk kita, dulur. Kemudian contoh kesedihan atau kesusahan yang lain adalah sering disalah-salahkan, menjadi objek yang selalu dicari kesalahannya. Hanya karena panjenengan ini orang yang pendiam, tidak melawan, selalu saja diforsir, dicari-cari kesalahannya. Atau mungkin panjenengan ini berkata jujur, tetapi banyak yang tidak suka dengan kejujuran panjenengan. Akhirnya digawe salah-salahan. Karena gini dulur, seseorang yang hidup dalam lingkungan munafik ketika menjadi orang yang jujur, maka akan dijadikan sebagai penjahatnya. Orang yang jujur bicara sendirian itu dianggap sebagai orang yang jahat, dan segerombolan orang yang berkata salah maka itu dianggap sebagai orang yang benar. Maka dari situlah dulur, saya sering sekali di tayangan-tayangan saya selalu mengingatkan kenapa saya ini kok bela wong diam itu, kenapa toh? Karena itu tadi, banyak orang yang terasing, banyak orang yang diam, sebenarnya dia itu justru yang baik, yang jujur, tetapi dia berusaha diasingkan, diboikot, disingkirkan hanya karena orang tersebut bisa mengancam eksistensi beberapa orang. Jadi kalau di sekitar panjenengan ada orang yang diam kok diasingkan, kemudian panjenengan mendengar bahwa orang itu begini-begini, jangan langsung percaya dulur. Karena kadang ucapan orang banyak itu belum tentu benar. Panjenengan kalau tidak tahu sendiri bagaimana karakternya orang diam, itu jangan langsung percaya ketika orang lain mengatakan orang itu buruk. Kasihan, orang diam itu kadang kebanyakan karakternya dimatikan. Pasti sedih, pasti susah kalau dijadikan orang yang selalu salah. Kadang sesuatu yang tidak diperbuatnya dituduh. Tetapi ingatlah dulur, sesuatu yang tidak pernah Anda lakukan tetapi panjenengan selalu disalah-salahkan, itu bagian dari penghapusan dosa panjenengan. Proses pembersihan diri panjenengan. Tuhan itu tidak pernah tidur dan tahu mana yang benar, mana yang salah. Tanda yang ketiga adalah mengalami kebimbangan dalam diri, di mana panjenengan selalu dihadapkan pada permasalahan atau pilihan yang berat. Selalu sering seperti itu, bingung menentukan, seperti makan buah simalakama, tidak dimakan juga beresiko, dimakan juga beresiko, lalu harus bagaimana? Nah, dalam kebimbangan diri ini, ketika panjenengan mengkonsultasikan ini langsung kepada pangeran,
maka disitulah terjadi komunikasi, di mana pertanyaan panjenengan atau pengaduan panjenengan itu nanti terjawab melalui keteguhan hati atau bisa dari firasat mimpi, atau bisa jadi panjenengan mendengar sesuatu yang sekilas di mana itu adalah jawaban untuk pemilihan tersebut. Ini sering loh dulur, ada seseorang yang bingung sekali menentukan pilihan, berat pilihannya. Nek rata lakoni dadi ning ngene, nek tak lakoni dadi ning ngene. Perhitungan yang sulit nggih. Mau ngajak omong orang lain itu kadang juga bingung mulainya dari mana dan belum tentu juga nyambung nggih. Karena mencari orang yang sefrekuensi itu tidak mudah. Jadi pilihannya yaitu tadi langsung konsultasikan kepada Tuhan, dan jawaban yang panjenengan dapat itu dari itu tadi. Tanda yang keempat, panjenengan mengalami pembersihan diri atau dosa-dosa panjenengan dihapus itu adalah merasakan sakit. Di mana mungkin panjenengan merasakan sakit yang tidak kunjung sembuh nggih, atau sering sakit-sakitan walaupun itu tidak berat nggih. Nah, sakit ini dalam ajaran agama tertentu kan juga dijelaskan nggih, bahwa sakit itu adalah bagian dari penghapusan dosa. Nah, manusia itu kalau dalam membersihkan diri nggih dulur, tidak semua orang kan melakukan yang namanya tirakat atau puasa nggih. Tetapi ketika mengalami hal-hal yang seperti saya sampaikan, ini adalah cara Tuhan untuk membersihkan diri kita. Nah, kalau panjenengan saat ini mengalami sakit nggih, mungkin sakit yang tidak kunjung sembuh, entah itu sakit ringan tapi mengganggu sekali, atau mungkin saat ini mengalami sakit berat, dulur panjenengan jangan berputus asa nggih. Tuhan itu maha adil, Tuhan itu maha sayang, dan panjenengan ketika mengalami kesakitan, Tuhan itu tidak diam. Selama panjenengan tidak melakukan kesalahan di luar batas nggih, kesalahan-kesalahan itu akan dihapus melalui rasa sakit. Tidak hanya sakit secara fisik, tetapi sakit hati pun, sakit hati yang kita alami itu juga bagian dari pembersihan diri. Supaya kelak kita akan sadar bahwa setelah kita mengalami pembersihan diri ini, menyadari kesalahan-kesalahan kita dan tidak mengulanginya lagi. Dan yang kelima, ini adalah mengalami musibah atau gangguan. Contohnya adalah bencana alam nggih. Mungkin banjir, terus harta bendanya kirut, kemudian mungkin kena dampak dari gunung meletus atau hal-hal lain yang itu memang kejadian alam. Itu tandanya Tuhan sedang menghapuskan dosa-dosa panjenengan karena kemalangan yang panjenengan rasakan. Dan panjenengan ini merasa selalu berada di kemalangan atau sial nggih. Tetapi sebenarnya itu bukan nggih. Panjenengan merasa kok opo-opo kok kangelan ngene, enek masalahku enek sing tak depi, padahal aku ki ora nyapo-nyapo, padahal aku ki yo gak nglakoni salah. Nah, ini loh dulur yang manusia itu kadang salah sangka nggih pada Tuhan. Kadang-kadang kejadian yang tidak mengenakan yang kita lalui itu dikira sesuatu yang tidak adil, padahal itu adalah proses penghapusan dosa-dosa kita yang mungkin itu kita tidak sengaja melakukannya. Manusia itu pasti mengalami dulur kesalahan yang disengaja, tidak disengaja, ini ada perhitungannya. Contoh lainnya adalah diganggu orang, entah itu saudara, entah itu tetangga nggih, seneng ganggu jenengan, panjenengan merasa risih, gak nyaman, padahal saya gak ngapa-ngapain, diem tapi tetap diganggu saja. Usillah dengan panjenengan. Nah, hadirnya orang-orang usil yang mengganggu panjenengan itu tidak lain adalah menguji kesabaran panjenengan. Memang rasanya tidak enak gitu lur. Sabar itu pancen kata-kata yang mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Dan sabar itu tingkat-tingkatan, dimana orang kalau diuji segini masih sabar, nanti posisi yang sedang masih sabar lagi, tetapi nanti yang tambah lagi kadang
Aku gak sabar aku, kan ada ya yang seperti itu. Nah, sebenarnya dulur tidak lain itu menguji bagaimana jiwa panjenengan dalam menyikapi itu. Ya nek ndak kuat lebih baik menyingkir nggih daripada meladeni, karena rugi kitanya, energi kita hanya digunakan oleh sesuatu yang itu sebenarnya bukan kesalahan kita. Kenapa kita harus menanggapi ngoten nggih. Tetapi hal-hal yang demikian itu selalu hadir di hidup kita, tidak lain adalah untuk membersihkan kita. Mungkin kita dulu pernah juga melakukan hal yang tidak mengenakan pada orang lain nggih, tidak sengaja dalam bercanda mungkin nggih, omongan iki nyelekit, omongan iki ndak menai. Nah, itu terbalaskan beberapa tahun kemudian kita mengalami hal itu juga bisa dulur. Atau mungkin kita tidak pernah seperti itu, wong kita ini orangnya pendiam misalkan nggih, tapi kok mengalami hal itu. Justru itu loh yang nimbun pahala bagi panjenengan nggih, nanti bakal ngunduh dulur. Ojo kuatir, semesta itu adil. Apa yang kita korbankan akan kita dapatkan. Apa yang kita dapatkan itu juga nanti ada perhitungannya untuk dikeluarkan. Dulur, dari serangkaian yang saya sampaikan ini panjenengan jangan salah persepsi nggih, di mana ini yang saya sampaikan adalah kesalahan-kesalahan yang tidak mengandung karma. Artinya panjenengan pernah melakukan hal-hal itu yang tidak disengaja tetapi mengandung dosa. Berbeda dengan karma nggih, di mana pernah melakukan kesalahan dengan sengaja tapi tidak ada penyesalan di dalamnya. Ini jatuhnya bukan pembersihan diri, bukan penghapusan dosa, tetapi jatuhnya adalah hukuman sesuai dengan perbuatan. Mudah-mudahan panjenengan paham nggih dulur apa yang saya sampaikan ini, karena dalam kehidupan sehari-hari kita itu kadang tidak sengaja di antara salah satunya mengalami. Dan tetap semangat nggih dulur bagi panjenengan yang mungkin ada di fase ini, karena kalau tidak semangat, putus asa itu hanya merugikan diri sendiri. Ayo, kalau panjenengan merasa saat ini berputus asa, ingat, nikmat Tuhan itu selalu ada untuk umatnya sepanjang manusia tersebut percaya bahwa rahmat Tuhan itu nyata. Saya Fitrika, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.